Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Kali ini Bapak akan membahas tentang pidato persuasif. Pidato persuasif ini merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 SMP atau MTS ataupun yang sederajat. Baiklah, mari kita langsung saja untuk membahas tentang apa itu pidato persuasif. Tetapi sebelumnya Bapak harapkan kalian sudah subscribe channel ini, kemudian di like videonya apabila bermanfaat, kemudian di share, dan boleh juga kalian saling berkomentar di kolom komentar. Ya, untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari video pembelajaran kali ini adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan. Tujuan dari video pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama adalah memahami pengertian pidato persuasif. Tujuan yang kedua, memahami tujuan dan fungsi pidato persuasif. Pengertian dari pidato persuasif yaitu berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua kata di situ kan, ada pidato dan persuasif. Yang pertama, kata pidato itu pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Dan yang kedua, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Kemudian kata persuasi. Apa itu persuasi? Ya, masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Persuasi yang pertama adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek yang baik meyakinkannya, atau istilahnya bujukan halus. Kemudian yang kedua, yaitu karangan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat. Sehingga apabila dirangkum dari kedua pengertian kata tersebut, maka pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Ya. Jadi Bapak ulangi, pengertian pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Kalau begitu, contohnya seperti apa dong Pak pidato persuasif itu? Ya, contohnya adalah pidato-pidato pada zaman dahulu kala waktu kita masih dalam keadaan berjuang merebut kemerdekaan. Ya, contoh yang paling fenomenal adalah pidatonya Bapak Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama kita. Dia adalah dikenal sebagai seorang yang orator ulung, ya. Jadi orator itu orang yang suka berpidato di depan umum, kemudian memengaruhi, kemudian mengajak rakyat untuk berjuang, yaitu adalah namanya pidato persuasif. Contoh yang lainnya adalah pidato atau ceramah atau khotbah, pidato keagamaan. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwa ceramah keagamaan itu adalah mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk yang dilarang agama. Itu namanya juga pidato persuasif. Kemudian contoh yang lainnya adalah orang yang menawarkan sebuah produk atau istilahnya beriklan gitu ya. Jadi itu adalah sebuah pidato atau bersifat persuasif untuk membeli, mungkin untuk melakukan sesuatu atau untuk merubah pikiran seseorang. Selanjutnya kita menuju ke tujuan pidato persuasif, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa persuasif sendiri adalah artinya merupakan
ajakan kepada seseorang ya. Berarti di sini tujuan dari pidato persuasif jelas ya, yaitu bertujuan ingin mengajak atau membujuk kepada pendengar. Jadi tujuan pidato persuasif adalah bertujuan ingin mengajak atau membujuk kepada pendengar. Kemudian fungsi dari pidato. Ya, ini pidato secara umum, ya, bukan hanya pidato persuasif saja. Fungsi pidato secara umum ini Bapak sudah rangkum. Ini ada tiga macam ya. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Pembicara dapat menyampaikan gagasan, ide serta konsep yang dimiliki pada pendengar sampai terjadi interaksi yang saling menguntungkan ya. Jadi hal yang paling efektif digunakan untuk berkomunikasi ya, mempermudah adalah dengan cara berpidato ya. Karena dengan berpidato jadi kita tidak harus menyampaikan gagasan, ide atau konsep kita itu kepada setiap orang perorangan ya. Tetapi sekali kita berpidato di hadapan khalayak umum, ide, konsep atau gagasan yang kita miliki itu bisa disampaikan secara langsung sekaligus dalam satu kali. Jadi pendengarnya kan banyak kan kalau pidato ya. Jadi itu adalah mempermudah komunikasi. Bayangkan kalau kita punya ide, gagasan atau konsep harus disampaikan kepada setiap orang. Misalkan saat ketemu satu orang, kita paparkan gagasan, ide atau konsep kita. Bertemu orang lain lagi seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan metode pidato, kita cukup sekali menguraikan atau menyampaikan gagasan kita, maka orang lain secara keseluruhan halayak ramai itu bisa memahami apa yang kita miliki, gagasan apa, kemudian konsep ataupun ide seperti apa ya. Kemudian fungsi yang kedua, media komunikasi organisasi. Pidato memiliki peranan penting untuk sebuah organisasi ya. Biasanya ketua akan menyampaikan informasi penting pada anggotanya sehingga seluruh anggota akan mengerti informasi penting itu. Yang ketiga adalah menciptakan suasana kondusif. Ya. Pidato akan menciptakan suasana yang kondusif atau suasana yang tenang, karena cukup dengan satu orang saja yang berorasi, serta pendengar dengan jumlah banyak dapat menyimak dan memberikan umpan balik berupa pertanyaan, argumentasi, atau sanggahan. Ya. Jadi kebayangkan dalam satu forum, misalnya dihadiri oleh banyak orang, kemudian ada satu orang yang maju misalkan atau mengungkapkan sebuah gagasan, ide atau konsep, yang lainnya hanya mendengarkan saja. Nanti pada waktunya para audiens diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, kemudian untuk memberikan argumentasi ataupun sanggahan, sehingga suasananya itu akan kondusif atau terkendali. Bayangkan saja kalau misalkan di suatu forum atau di suatu di suatu tempat lah ya, jangan besar-besar lah, kalian di kelas misalnya, kalian diminta untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan, tetapi secara bersama-sama ya, bukan berpidato ya. Di sana mungkin akan terjadi diskusi yang sangat ramai, tidak kondusif. Tetapi kalau misalkan ditunjuk salah seseorang untuk berpidato, suasananya akan lebih kondusif sehingga komunikasinya akan lebih lancar dengan cara seperti itu ya. Ya, demikian pengertian, kemudian tujuan dan fungsi pidato, yaitu pidato dalam hal ini khususnya pidato persuasif ya. Baik, jadi mari kita rekap dulu ya dari tujuan pembelajaran dari video ini. Seperti yang Bapak sudah bahas tadi, yang pertama adalah memahami pengertian pidato persuasif ya. Kalian sudah memahami belum pengertian pidato persuasif ya? Ya, Bapak ulas sebentar ya, bahwa yang namanya pidato persuasif itu pengertiannya adalah
Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Itu adalah pengertian dari pidato persuasif. Kemudian tujuan. Apa itu tujuan pidato persuasif? Tujuannya adalah ingin mengajak atau membujuk kepada pendengar. Dan yang terakhir, pidato secara umum itu memiliki fungsi mempermudah komunikasi, kemudian media komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah menciptakan suasana kondusif ya. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tetapi sebelum Bapak akhiri video ini, alangkah baiknya kalian like video ini, kemudian subscribe ke channel ini agar Bapak lebih semangat membuat video-video pembelajaran yang lain. Kemudian bisa juga di-share atau dibagikan ke teman-teman kalian, dan boleh saling berkomentar di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.